Oke, jadi di sini kita akan bahas seputar tips bagaimana cara teman-teman merawat monetisasi konten kreator di Facebook ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mendapatkan fitur monetisasinya. Nah, jadi bagaimana sih tips kita agar kita tidak terhindar yang namanya adalah pembatasan monetisasi ya. Jadi seperti yang ada di video di sini ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini. Program monetisasi konten ini bisa dicabut oleh Facebook ya, ketika memang untuk akun kita ataupun konten kita itu tidak memenuhi aturan ya untuk di Facebook ya, ataupun melanggar. Salah satu contohnya ya adalah di sini ya, konten tidak asli. Nah, jadi banyak sekali yang mungkin ya untuk saat ini itu masih banyak yang mungkin bilang reupload itu masih aman ya, tetapi kita tidak tahu untuk kedepannya teman-teman, karena yang namanya hak cipta ya itu tetap akan langsung dicek oleh Facebook ya, dimana ya banyak sekali ketika kita berulang kali melanggar hak cipta, dan apalagi kalau sudah sampai video kita terhapus ya, itu secara otomatis kita tidak akan bisa menghapus kembali. Dan alhasil dari fitur monetisasi yang sudah kita dapatkan, sebenarnya dari Facebook ini aturannya memang benar-benar diterapkan ya. Dari segi monetisasi bisa dicabut, itu memang benar ya. Jadi contohnya seperti ini ya, ini untuk program baru saja ini masih ada yang bisa dicabut ya, artinya dari monetisasi konten terbaru di Facebook ini sudah ada yang dicabut juga ya. Nah kan selain itu untuk di beberapa fitur monetisasi yang lain kemarin itu kan sempat berwarna merah semua, dari iklan in-stream, reel itu kan pernah berwarna merah semua ya. Jadi artinya walaupun monetisasi konten ini masih baru ya, itu tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman itu melanggar ya untuk di bagian kebijakan di Facebook ya, otomatis bisa dicabut seperti ini. Nah, jadi apa sih dampaknya ketika program monetisasi konten ini dicabut ya? Salah satunya kita tidak bisa mendapatkan penghasilan dari Facebook ya. Jadi tentunya jangan sampai kita sia-sia teman-teman, jangan sampai kita sia-sia ketika kita sudah mulai menjadi konten kreator di Facebook ya. Jadi ya mungkin memang saat ini itu masih banyak konten reupload yang mungkin masih aman ya, itu untuk saat ini, tetapi tidak bisa dijadikan jangka panjang, karena untuk kedepannya kita nggak akan pernah tahu ya. Untuk konten yang kita reupload itu kan dari berbagai sumber ya. Jadi dari berbagai sumber di mana pemegang hak cipta ya ini bisa mengeklaim kapanpun. Ada juga yang langsung diklaim, langsung dihapus, ada juga yang langsung terkena pelanggaran permanen ataupun pelanggaran komunitas. Artinya di sini nggak bisa melakukan apapun di Facebook ya. Jadi itu pelanggaran yang mungkin sudah parah ya. Jadi ya kalau teman-teman ingin menggunakan versi konten reupload itu usahakan beda HP, beda akun ya. Jadi kita yang terpenting kita membuat akun utama, fokus pada video original. Kemudian ketika kita ingin menggunakan konten reupload nih ya, seperti yang disarankan teman-teman yang lain, itu nggak masalah. Teman-teman bisa menggunakan akun Facebook yang lain ataupun HP yang lain untuk mencoba mereset menggunakan konten reupload. Nah itu nggak masalah. Selagi nanti untuk konten reupload kita itu terkena pelanggaran, kita masih ada akun utama ya. Jadi nggak ada penyesalan di kemudian hari. Nah rata-rata di sini mereka langsung melakukan reupload, sedangkan kita nggak punya untuk akun sampingan, dimana akun yang kita sendiri itu tidak ada. Jadi setelah terkena pelanggaran, ujung-ujungnya mereka malas dan juga gagal konten di Facebook. Nah jadi jangan sampai seperti itu. Nah bagaimana cara kita merawat monetisasi konten yang sudah kita dapatkan di Facebook? Ya salah satunya ya kita ikuti saja aturan dari Facebook, fokus pada konten original. Malahan kalau teman-teman memposting video sehari-hari itu malah bisa bikin rame, itu malah seneng. Yang pertama kita nggak perlu lagi mikir untuk niche kontennya ya, jadi seperti itu. Nah ini salah satu dari monetisasi terbaru, itu sudah ada yang terkena pelanggaran, jadi berlogo kuning seperti ini. Jadi berlogo kuning seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita masuk ke bagian dari akun Facebook saya. Oke, nah di sini untuk saya sendiri ini sudah mendapatkan monetisasi konten Facebook ya. Jadi updatean terbaru saya langsung mendapatkan fitur monetisasinya. Dan mungkin buat teman-teman yang ingin menyiapkan fitur monetisasinya itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nanti teman-teman tinggal dicek saja. Ya itu sudah saya bahaskan bagaimana cara teman-teman mengaktifkan monetisasi konten di Facebook. Kita masuk ke Facebook seperti ini dan di sini ada monetisasi konten. Kita klik seperti ini. Nah jadi tampilannya seperti ini. Nah, jadi untuk cara kerjanya sendiri, ya memang dibilang di sini memang kita bisa bilang konten asli. Jadi dimanapun di praktek terbaik pun itu sama, ya persyaratannya itu konten asli.
Dan dari fitur monetisasi konten di Facebook ini, yaitu otomatis lebih memudahkan kita untuk kejar di bagian target kita itu sekitar $25 ya. Jadi $25 akan dibayarkan setelah pendapatan kita ini tercapai. Ya tentu $25 ini itu akan lebih cepat karena apa teman-teman? Karena monetisasi ini kan digabungkan ya, digabungkan dari monetisasi real, monetisasi bonus ya, iklan in-stream itu kan akan digabungkan menjadi satu. Nah ini memudahkan seorang konten kreator di Facebook lebih mudah cepat target di bagian dari minimal ambang pembayaran di Facebook ya, $25 jika teman-teman menggunakan akun PayPal. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan via rekening bank ya mungkin harus menunggu sekitar $100 terlebih dahulu. Intinya banyak konten kreator di Facebook yang sudah berhasil itu rata-rata yang bertahan lama ya, rata-rata yang menggunakan video asli ya ataupun buatan sendiri yang bukan reupload. Nah, kalau untuk reupload, kalau pribadi saya sendiri itu ya paling kurang lebih ya sekitar 3 bulan 4 bulan itu langsung terkena pelanggaran dan gajiannya pun bisa tertahan. Oke ya, jadi bagaimana cara kita merawat untuk monetisasi konten, monetisasi beta terbaru saat ini, apalagi versi undangan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan, bukan berarti kita aman ya. Tetap Facebook akan selalu mengecek dari itu postingan kita, dari itu video kita, itu tetap akan dicek oleh Facebook. Ketika memang akun kita ini terdeteksi aktivitas tidak autentik ataupun melakukan reupload yang tanpa editing, kemudian juga sering minta follow sana sini, nah itu bisa jadi masih bisa terkena pelanggaran. Contohnya ya, banyak untuk saat ini itu banyak konten kreator yang pertama tidak bisa kirim bintang, itu sudah banyak. Yang kedua tidak bisa berkomentar. Yang ketiga tidak bisa membuat video reel ataupun membuat video reel nggak muncul ya. Jadi rata-rata banyak seperti itu. Nah, kenapa? Karena mungkin akun teman-teman terdeteksi aktivitas yang sering dianggap tidak autentik ya, seperti saling follow, real to real, padahal sebenarnya menjadi konten kreator ini dimanapun tempatnya itu kita fokus bikin konten ya, bukan fokus kita mengikuti orang lain. Nah kalau teman-teman mengikuti orang lain, nanti ya ujung-ujungnya akun teman-teman bisa dibatasi 24 jam ya, kemudian bahkan ada yang 180 hari atau ada yang 90 hari. Jadi seperti itu. Jadi untuk merawatnya ya kita ikuti aturan dari Facebook ya, dimana ya kita harus mematuhi kebijakan monetisasi konten dan juga kebijakan monetisasi mitra untuk di Facebook. Oke, jadi mungkin cukup seperti itu saja buat teman-teman tips merawat monetisasi untuk di Facebook ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.